Selamat malam Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Kamelia Nahak dengan NPM 33220101. Di sini saya akan menjelaskan tentang 12 jenis alga berdasarkan tempat tinggalnya dan biodiversitas makroalga. Yang pertama, 12 jenis alga berdasarkan tempat tinggalnya, yaitu yang pertama, Cryophyllid alga, yaitu ganggang yang dapat hidup di salju dan es. Yang berikut, Corticolus alga, yaitu ganggang yang dapat tumbuh di kulit pohon. Yang berikut, Chasmolithic alga, yaitu ganggang yang tumbuh di celah batuan. Yang berikut, Edaphic alga, yaitu ganggang yang dapat tumbuh di atas atau di dalam tanah. Yang berikut, Epizoic alga, yaitu ganggang yang tumbuh di tubuh hewan seperti kura-kura dan sloth. Yang berikut, epiphytic alga, yaitu ganggang yang dapat tumbuh di alga, jamur, dan tanaman darat lainnya. Yang berikut, epilithic alga, yaitu alga yang mendiami permukaan batu. Yang berikut, endolithic alga, yaitu alga yang mendiami batuan berpori dan atau karang. Yang berikut, endosimbiont alga, yaitu beberapa alga yang hidup di dalam organisme lain dan situasinya dikenal sebagai endosimbiont. Yang berikut, neustonic alga, yaitu air permukaan berupa makroskopis dan mikroskopis. Yang berikut, planktonic alga, yaitu mikroskopis dan tumbuhan tersuspensi di air. Yang kedua, biodiversitas makroalga. Makroalga merupakan salah satu sumber daya yang tersebar luas dan merupakan bagian terbesar dari tumbuhan yang hidup di laut sehingga dapat dijumpai pada semua perairan di dunia. Deskripsi makroalga. Makroalga laut merupakan bagian terbesar dari tumbuhan laut dan termasuk tumbuhan tingkat rendah yang memiliki perbedaan susunan, kerangka seperti akar, batang, dan daun. Meskipun tampak seperti ada perbedaan, tetapi sebenarnya hanya merupakan bentuk talus. Tumbuhan alga secara keseluruhan disebut talus. Yang berikut, metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini berlangsung dari bulan Mei 2018. Tempat pelaksanaan penelitian yaitu di perairan pesisir kota Kora-Kora, Kecamatan Lambean Timur, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, dengan hamparan mikroalga di wilayah pesisir. Yang berikut, metode pengambilan sampel. Pengambilan sampel alga menggunakan metode survei jelajah di perairan pesisir Kora-Kora. Selanjutnya, dilakukan identifikasi dengan menggunakan buku identifikasi dari Calumpong dan Manes, Trono, Kapel dan Baulu. Selain untuk pengambilan sampel makroalga, dilakukan pengamatan secara visual terhadap kondisi substrat dasar perairan. Berikut hasil dan pembahasan. Di lokasi penelitian terdapat ekosistem lamun seagras yang memanjang pada sebagian pesisir pantai Kora-Kora dengan lebar yang bervariasi. Di ekosistem lamun ditemukan beberapa spesies makroalga, terutama makroalga coklat dan hijau. Sekitar 100 meter dari pesisir terdapat ekosistem terumbu karang, tepi frigging, reef, dengan beberapa jenis alga coklat seperti Turbinaria spp. Adapun di antara kedua ekosistem tersebut berupa rataan pasang surut, ditemukan makroalga coklat Sargassum spp, makroalga hijau Halimeda, dan makroalga merah Galaxaura. Jumlah total makroalga yang ditemukan sebanyak 10 spesies. Yang pertama, Galaxaura oblongata. Lameurux talus tegak, rimbun berbentuk rumpun berwarna merah muda, membentuk rumpun soliter yang besar. Makroalga merah ini hidup di daerah berbatu dan berpasir, karang mati dan cangkang kerang pada perairan dangkal di daerah terdedah terhadap gelombang yang cukup kuat hingga kuat. Yang kedua, Padina australis hawk. Talus berbentuk kipas dengan segmen-segmen lembaran tipis. Tinggi talus 5-8 cm dengan lebar 3 cm, berwarna coklat kekuningan dan terdiri dari cuping-cuping, memiliki garis lengkung ganda
Pengapuran terjadi di bagian permukaan daun, memiliki alat pelekat berukuran kecil. Makroalga coklat ini hidup pada substrat berpasir dan karang mati di daerah pasang surut. Yang berikut, Sargassum crassifolium. Talus umumnya gepeng dan padat. Percabangan tingkat teratur dengan permukaan daun terdapat duri-duri kecil dan tidak rata. Yang berikut, Sargassum paniculatum. Talus rimbun, berwarna coklat tua dengan permukaan tidak rata. Bagian pinggir talus tidak rata dengan ujung melengkung dan berbentuk oval. Yang berikut, Sargassum turbinarioides. Talus berbentuk gepeng, pada bagian ujung terdapat ramuli pendek, tidak teratur dan tajam. Yang berikut, Turbinaria decurrens, yaitu talus tegak, tinggi total hingga 11 cm, tinggi dari alat pelekat ke percabangan pertama, yaitu 0,2 sampai 12 cm. Bentuk daunnya menyerupai kerucut segitiga. Yang berikut Turbinaria ornata, yaitu talus tegak dengan tinggi total mencapai 20, sedangkan tinggi dari alat pelekat ke percabangan pertama 2-5 cm. Bentuk daun agak bulat, umumnya seperti corong dan dikelilingi oleh semacam duri yang tajam dengan letak tidak beraturan. Yang berikut Dictyospermia cavernosa, yaitu talus keras, kaku, agak tebal dan membentuk lembaran cekung dengan diameter 8 cm. Memiliki alat pelekat pada permukaan bagian bawah talus. Makroalga hijau ini hidup pada patahan karang, batuan, dan pada kayu. Yang berikut Valonia aegagrophylla, yaitu talus tegak membentuk semacam bantalan atau gerombolan tebal lebih dari 2 lapis, lebar mencapai 3 cm dengan tinggi 4 cm. Talus tersusun atas vesikula yang berbentuk seperti balon, pendek dan agak memanjang. Yang berikut Halimeda cylindracea desaisne, yaitu talus tegak berwarna hijau yang terdiri dari segmen-segmen kecil berbentuk silindris dan keras karena banyak mengandung zat kapur. Tinggi talus mencapai 15 cm dan membentuk cabang dikotom dan tetratom. Yang berikut bagian penutup. Dari hasil penelitian di perairan pesisir Kora-Kora, ditemukan 10 spesies makroalga yang berada pada ekosistem lamun, ekosistem terumbu karang, tepi, dan rataan pasang surut. Jumlah spesies makroalga yang terbanyak yaitu makroalga hijau, yaitu sebanyak 6 spesies. Selanjutnya makroalga coklat, yaitu sebanyak 3 spesies, dan makroalga merah sebanyak 1 spesies. Sekian hasil penjelasan dari saya. Terima kasih dan selamat malam.